Nalatai, salam sewujud Karene Malempang. Sekarang saya berada di Bukit Bantilung atau yang kita kenal dengan nama Pematang Karyau, yaitu yang ada di cerita Batu Babun. Bukit Bantilung adalah asal-usul tempat daripada istri Hendun, yaitu Bawi Kabelu, tempat persemayamannya. Konon katanya dahulu orang pada saat gerimis atau hujan yang disertai panas, orang sering melihat perempuan yang sedang berdiri di atas tiang ulin atau yang kita kenal dengan istilah keramat Bukit Bantilung. Bukit Bantilung ini adalah salah satu hutan atau cagar budaya yang masih ada, yang tetap keasliannya tetap ada tanpa pencemaran dari tangan manusia. Lepas daripada itu, pada ekspedisi kali ini saya akan beri tajuk, yaitu Jas Merah, yang artinya jangan sesekali melupakan sejarah. Ada dua segmen yang akan kita bahas, yakni Bukit Bantilung dan keindahannya, serta pemakaman umat Hindu Kaharingan yang ada di Desa Tumangmiwan, yakni berupa makam yang belum dibongkar atau belum diupacarai melalui ritual tiwah, dan makam yang sudah diperbaharui atau dibuat khusus untuk menyimpan tulang belulang, yakni sanduk. Penasaran dengan acara kali ini atau ekspedisi kali ini? Tetap bersama saya di ekspedisi Jas Merah. Nah, sekarang yaitu kita sedang berada tepatnya di kedalaman daripada Bukit Bantilung, di hutan kedalamannya. Mengapa? Pasti orang-orang banyak berkata-kata, mengapa yang saya bahas pada artikel, pada video, pada tulisan dan sebagainya, blogspot atau apapun itu namanya, terus membahas tentang Desa Tumangmiwan. Nah, kali ini saya akan memaparkan alasan saya mengapa saya membahas Desa Tumangmiwan. Ada pepatah Dayak mengatakan, yaitu berbunyi demikian: manga-mangat jejihun balu, dia menyama jejihun kelep, aluh mangat jelewu uluh, dia menyama jelewun arep. Nah, itu bisa kita maknai. Kita membahas sesuatu ibarat kita membaca buku. Kita tidak boleh membaca buku hanya melihat sampulnya saja, namun tidak kita baca, tidak kita telaah dalamnya. Tentu kita tidak tahu apa makna sejarah dari tempat keramat atau tempat-tempat yang mengandung sebuah legenda dalam sebuah perkampungan. Misalnya, banyak orang yang tidak tahu legenda Batu Babui, yaitu yang terletak di kampung Kaleka Lewu Baras, atau yang arahnya tepatnya di dekat pinggir Sungai Kahayan. Di situ ada juga berupa bekas-bekas sandung, kuburan-kuburan orang yang dulu yang sudah dibongkar, maupun pecahan-pecahan keramik atau gerabah. Kali ini saya tidak akan menampilkan Batu Babui, tempat-tempat sandung yang sudah roboh atau sudah runtuh. Saya tidak akan menampilkan karena di sana sedang banjir. Jadi itu alasan saya tidak menampilkannya.
Jadi sekarang yang poin inti yang akan kita bahas yaitu hutan, keindahan hutan dan sandung maupun makam dari umat Hindu Keharingan yang ada di Desa Tumbang Miwan ini. Itulah jika kita maknai sejarah mengapa di ranah bangku sekolah orang perlu belajar sejarah, perlu mengenang sejarah. Bukan berarti kita mengenang masa lalu, bukan berarti kita mengenang yang sudah berlalu, tapi kita mencoba menggali potensi yang ada di dalam suatu tempat atau perkampungan yang dapat dikembangkan kelak sebagai objek wisata. Mungkin kita sebagai orang Dayak sudah tidak asing lagi mendengar hutan, sandung dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu apa itu makna inti daripada sandung itu, daripada hutan itu yang keasriannya sudah rusak oleh tangan-tangan jahil, usil dan sebagainya. Sekarang kita sedang berada di perusahaan Tumbang Miwan yang sudah ditutup. Ini kondisinya. Banjir yang sangat dalam sekali. Di sini dulunya difungsikan tempat penampungan kayu-kayu besar. Nanti kita akan melihat kayu-kayu yang sisa-sisa bekas dari perusahaan. Akhirnya banjir kawan-kawan. Mungkin karena hutan-hutan sudah ditebang atau terjadinya penggundulan terhadap hutan, terjadinya sesuatu yang buruk sehingga banjir seperti ini. Nah, dapat kita lihat sisa-sisa atau bekas-bekas dari kayu perusahaan Tumbang Miwan dulu. Ini sudah terbakar dan ini satu yang unik, yaitu kantong semar yang masih terjaga keasriannya. Meskipun hutan ini bekas bakaran, tapi tetap memperlihatkan keaslian, keunikan dari hutannya ini. Dapat kita lihat di seberang sana. Di sana adalah Kampung Hurung Bunut, tempat diselenggarakannya ritual tiwah tahun 2019 dulu, yang mengundang beberapa orang penting yang menjabat di pemerintahan. Nah, Kampung Baras ini atau Kaleka Leu Baras merupakan tempat awal tonggak sejarah dari Batu Babuy. Sayangnya, sangat saya sayangkan, diakibatkan cuaca yang sering hujan sehingga saya tidak bisa menelaah, memperlihatkan atau mendeskripsikan bentuk fisik secara langsung dari Batu Babuy ini, karena jauh-jauh ini kita hanya mendengar Batu Babuy hanya di dalam cerita. Oh, sebagian orang berpikir, oh cerita ini bisa dikalang-kalang, oh cerita ini bisa dibuat-buat. Lain juga kalau saya langsung turun lapangan, langsung memperlihatkan Batu Babuy itu. Saya berharap di sini peranan atau apa itu dari pemerintah desa, sehingga objek cagar budaya Batu Babuy kita ini tidak lekang ditelan oleh zaman. Ini saya sangat prihatin sekali karena Batu Babuy ini kalau
Ya, cuaca bisa dilihat jika seperti ini. Kalau seperti ini, air naik, otomatis tempat Batu Bawu itu banjir, sehingga minim atau keterbatasan akses kecuali menggunakan kelotok. Itu pun paling kita hanya melihat Batu Bawu sebatas kepala atau apanya saja, atau setengah badan kalau dianalogikan ke dalam manusia, atau setengah badannya, sehingga peran pemerintah sangat ditekankan di sini supaya Batu Bawu ini diangkat dari tempatnya, yaitu Kali Lewu Baras, dipindahkan ke tempat yang mengandung unsur-unsur religi atau unsur-unsur kepercayaan masyarakat sekitar, seperti Batu Mamben yang ada di Sepang Simin kalau nggak salah, kalau nggak keliru, Sepang Simin. Itu ada inisiatif daripada masyarakatnya, mereka mengangkat kemudian melakukan upacara balian, karena sesuatu yang bersifat mistis, gaib, tidak bisa kita angkat begitu saja, seperti kita memindahkan tulang dari dalam sandung, tidak bisa langsung ambil bongkar lalu pindahkan ke dalam sandung. Itu perlu upacara rentetan, sehingga di sini apa yang saya katakan tadi, ditekankan peran pemerintah guna supaya pemerintah ini lebih mengkaji, menelaah, memahami, pemerintah daerah lebih memahami apa situs cagar budaya yang ada di sebuah desa, sehingga bisa dilestarikan melalui cerita rakyat, cerita rakyat atau dalam bahasa antropologinya itu disebut folklore atau tradisi lisan. Bisa dibuatkan berupa film atau video pendek, sehingga kita ini tidak lupa sejarah. Nah, di sana, tepat di sebelah sana kalau nggak salah, di sana merupakan kampung orang dulu juga. Di sini Kaleka Lewu Baras namanya, di sana Kaleka Binti. Jadi begini ceritanya, saudara-saudari. Orang zaman dulu itu ada perkampungan laki-laki, perkampungan perempuan. Misalkan terdiri dari basir, segala macam, itu dipisahkan. Laki-laki di sini khusus laki-laki, di sana khusus perempuan. Jadi yang memimpin segala ritual tibah dan sebagainya jika di kampung perempuan yang dinamakan Kaleka Binti tadi, khusus perempuan. Jadi mereka, jikalau mereka menikah, jika mereka melahirkan anak laki-laki, khusus di sini, perempuan khusus di sana. Nah, ada satu cerita unik dari sini, yaitu karena ada batang kayu atau apa yang mengalir, batang kayu yang bukan mengalir, maaf salah sebut, yang dihanyutkan dari sana, sehingga mereka yang di Kaleka Baras ini iba terhadap mereka yang di sana, karena di sana sedang ada penjajahan kayau asang, kayau yang memotong kepala orang. Jadi karena mereka semua di sana perempuan, tenaga mereka tidak ada, laki-laki di sini prihatin. Lalu datanglah mereka, menjumpai mereka yang sebelah, menolong, memberi pertolongan agar mereka dijauhkan dari bahaya, tidak tertimpa maut dan sebagainya. Dan langsung mereka dari sini ke sana. Nah, berhasillah mereka melawan kayau itu. Dan akibat dari maka kepala kampung yang di Kampung Baras ini mengambil kebijakan, itu gabung saja mereka yang di sana, tinggalkan saja kampung mereka yang di sana, menuju sini Kampung Baras.
Lalu terjadilah perkawinan sehingga semua orang di sini berkumpul di sini. Adapun cerita Hendun ya berasal dari sini. Hendun Hatue Tunggal, Hendun Jagau Balinga, yang gagah, perkasa, sempurna. Tidak, maksudnya tidak sempurna. Itu manusia kan tidak ada yang sempurna. Apalagi kita ini tidak kurang dan tidak lebih diliputi oleh dosa. Nah, Kamelu Seluk ini memuat atau yang melahirkan cerita Hendun berburu dari Kampung Baras menuju Bukit Bantilung atau Pematang Hariau tadi, yang di sana dia seketika di hutan melihat tiba melihat pondok seseorang wanita yang sendiri di situ. Lalu ia menegur, berbicara sepatah dua patah kata, entah itu banyak atau tidak. Mereka berbicara dan timbullah rasa cinta. Lalu mereka menikah, diajaklah perempuan ini ke kampung Hendun. Mereka menikah menggunakan tata cara agama Kaharingan. Di situ menghadirkan upacara balian Saki Hapalas, kemudian balian menyaki pengantin atau apa, lupa juga saya. Di situ menghadirkan tari manasai. Ibarat kata kalau mereka dalam bahasa Dayak dibilang kanjan tari berganti-ganti. Itu yang mereka lakukan pada saat upacara perkawinan Hendun. Namun pesan daripada istri Hendun ini sebelum Hendun membawa dia ke kampung, jangan membakar hal-hal yang berbau menyengat seperti ikan saluang merah, acan, sampah, dan apapun yang bau itu jangan dibakar. Karena Kamelu atau makhluk halus ini tidak suka dengan hal itu. Karena kekeliruan orang kampung ya mereka bakar, tidak lupa lagi, tidak ingat lagi dengan janji mereka, sehingga menghasilkan sebuah peristiwa mengenaskan, yakni bukan istri Hendun yang berubah jadi batu, tapi sebelum ini kadang kita salah persepsi. Kita menyebut bahwa istri Hendun yang berubah atau basaluh menjadi batu. Bukan. Itu adalah bawi yang dipersembahkan atau dihidangkan untuk orang banyak. Karena kan bulu daripada babi itu sulit untuk dikikis, makanya mereka bakar. Nah, sebelum dia pergi, dia memegang babi itu. Kalau di istilah Dayak itu minjok. Karena dia ini makhluk halus atau ganan para kayu, kita bisa menyebutnya demikian. Kalau kita analogikan, dia tidak tahan akan hal itu. Karena mengingat dahulu hutan Kalimantan adalah hutan yang penuh dengan kesensitifan, yakni apapun perkataan kita yang salah itu bisa menimbulkan basaluh andau, kalau orang Dayak ini bilang basaluh andau kilat samperau. Nah, basaluhlah batu tersebut dan istri Hendun berpulang ke Pematang Hariau atau Bukit Bantilung, kembali ke asalnya. Nah, Hendun melihat istrinya yang demikian, dia sedih karena perkawinannya tidak jadi, tidak terselenggara. Sedih dia. Lalu kemudian dia berpesan kepada orang kampung, aku tidak mati, tapi aku gaib. Mengapa dikatakan demikian? Karena sebelum dia pergi, dia membawa seekor ayam jantan atau dalam bahasa Dayaknya disebut jagau sarapat. Dengan membawa sebuah gong tadi, dia berpesan, jika kalian mendengar bunyi gong yang bertalu-talu dengan suara
alunan pipih yang indah, berarti aku masih hidup. Tapi aku gaib, disertai dengan suara kokokan ayam, berarti aku masih hidup. Dan berarti aku masih hidup, maksudnya, mohon maaf, ada yang dulu. Berarti aku masih hidup, katanya. Tapi hidupku ini tidak di alam manusia, di alam gaib. Ya, seperti itu kita analogikan. Dan kemudian di sana juga termuat sebuah kali atau yang kita sebut dengan Lutuk Raung, tempat orang zaman dulu itu mencuci tulang belulang yang mau diupacara tibahkan. Dalam Lutuk Raung ini mengandung mitos yang sangat angker, ngeri jika didengar oleh telinga. Mitosnya gini, dulu ada orang menambang emas di sana, tapi kakinya terjepit atau apa, terjepit dan buntung jarinya. Nah, maka pas malam orang mendengar seperti suara orang pesta dalam kali itu. Itu adalah roh-roh atau ganan, nayu atau dan sebagainya memakan daripada potongan kaki, potongan jari tersebut. Di sana pernah sekali, di sana dinamakan, lupa saya kalau nggak keliru itu Pendagehat atau Pendagehat atau Malat, lupa juga saya. Ada penduduk kampung berjenis kelamin perempuan, penduduk kampung yang bermimpi ada seorang kakek-kakek tua yang mendatangi dia. Jadi begini pesan kakek itu, tapi dalam bahasa Dayak ya, gini: khas esu imbitaku, kumpul dengan Tunda Pahari, begitu katanya. Ternyata kakek-kakek itu yang di dalam mimpi adalah batu petahu yang letaknya di bawah pohon durian. Jadi orang itu langsung paginya berlayar menggunakan perahu, mengayuh perahu ke bawah durian itu mengambil batu petahu. Dan dia ini tidak habis akal orangnya. Dia tahu adat, dia tahu tradisi, dia tahu budaya, cara menghormati leluhur yang istilahnya itu malaikat daripada Tuhan. Kalau di dalam Islam maupun Kristen itu diambilnya, diupacarainya, ditampung tawarnya batu tersebut, diambil pakai bahalai, sinjang entang kalau bahasa Dayak, diambil, diangkat, lalu disatukan dengan saudara-saudaranya yang pasang petahu itu Bang Iwan. Nah, pada saat itu dia suguhkan sirih, pinang, ketupat, si paruku kalau bahasa Dayaknya, ketupat manuk, ketupat sinta dan sebagainya, dia suguhkan kepada petahu itu. Nah, kebetulan mata pencaharian mereka ini adalah penambang emas. Jadi mereka dikaruniai oleh dianugerahkan atau diberi kanuahan kalau bahasa Dayak, diberi rezeki oleh petahu itu hasil tambang emas yang mereka dapat itu banyak, sehingga mereka dapat membangun rumah dan sebagainya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita sedang berada di pemakaman umat Hindu Kaharingan yang berada di Desa Tumamiwan. Di situ memuat pemakaman yang belum dibongkar dengan yang sudah dibongkar, atau tulang belulang orang yang sudah mati sudah diangkat melalui upacara ritual tiwah.
dan kita akan melihat bentuk dari sandung atau makam dari keluarga Sangkai yang berada di Desa Tumangmiwan. Nah, sekarang saya sedang berada di pemakaman atau kuburan daripada orang yang menganut agama Hindu Kaharingan yang belum ditibahkan. Di sini atas nama Marveli dan Seklin Tony. Sekarang saya akan menghidupkan dupa, yaitu bukti tanda penghormatan kita kepada mereka yang sudah meninggal. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, kita juga akan melihat yaitu makam atau bukti fisik karya seni orang Dayak yang mereka tuangkan dalam suatu sistem religi atau keagamaan dari agama asli Dayak, yaitu Kaharingan, itu berupa bangunan sandung. Sandung tersebut adalah milik dari keluarga yang berada di Desa Tumangmiwan ini. Orang menyebutnya dengan keluarga Sangkai, yang dapat kita lihat setelah liputan berikut ini. Terima kasih kawan-kawan karena telah setia mengikuti saya dalam acara Jas Merah, yaitu jangan sesekali melupakan sejarah. Nah, di sini saya akan menghidupkan dupa juga untuk almarhum atau almarhumah dari sanak saudara dari keluarga Sangkai. Jinuntungatan kakasangiyang bara gantung jikilaw manuntong garing bata nga pantara panjang nuntungatan dai yang bara gantung jikilaw manuntong garing bantar api anjang nambing karunya jaya na barat tuyang tingkah nambing pulau apehon sawang nambing karunya yana barat tuyang di tingkah nambing pulau apehon asiawang tahitan. Sekarang kita sedang berada di sandung yang ada di pemakaman umat Hindu Kaharingan, tepatnya di Desa Tumangmiwan.
Sandung ini adalah milik keluarga. Orang-orang menyebutnya di Tumbang Miban ini keluarga Bue Bapateli, atau Liau Haring Keharingan Bara Bue Bapateli. Nah, sandung ini dapat kita lihat terbuat atau berbahan dasarkan batu atau semen. Namun dia memiliki fungsi yang sama dengan sandung yang terbuat dari bahan kayu atau tabalian. Nah, itu adalah sakundu. Dapat kita filosofikan bahwa sandung bukan hanya bangunan atau karya seni yang berukir, karya seni yang indah, tapi adalah wujud bukti cinta kasih kita sebagai umat manusia kepada roh sanak saudara kita yang telah berpulang ke sorga atau Lewu Tatau Habaras Bulau. Sandung jika terbuat dari bahan batu itu mempunyai tandak atau nama yaitu sandung batu besamen bulau siruliang betalaga intan. Sedangkan yang terbuat dari kayu ulin mempunyai tandak yaitu sandung keratun lumpung tabalien siruliang nangkuling tambun. Nah, saya sangat salut dengan masyarakat Tumbang Miban karena mereka sangat menjunjung tinggi sebuah perbedaan atau toleransi dalam umat beragama. Misalkan saya analogikan dalam satu contoh, misal orang jika membuat ritual atau acara ritual yang identik dengan agama Hindu Keharingan, misalkan pekanan sahur lewu atau mempunduk sahur lewu. Saudara-saudara kita yang beragama Islam, Kristen sangat antusias sekali menjunjung sebuah toleransi. Hal seperti inilah yang patut kita contohi dimanapun kita berada, karena yang namanya leluhur tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita buang itu saja jasa karyanya dalam kehidupan kita. Apapun itu, baik berupa sandung, baik berupa keramat, pasang tahu. Baru-baru ini di Kecamatan Purun kita mendengar sebuah berita miris atau berita sedih, yakni perusakan sandung oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab dengan pencurian berupa emas yang ada di kepala atau kerangka tulang pada saat upacara tiwak di ritual nyekean itu ditaruh atau disimpan dalam sandung. Juga uang yang ikut sertakan dengan sang mendiang, lilis, manas dan sebagainya, apapun itu habis diambil oleh orang, tangan jahil, otak busuk. Nah, hal seperti inilah yang membuat hati saya sebagai generasi muda sangat sedih. Di zaman sekarang masih ada orang yang tidak menghargai keberadaan leluhur, terutama dari segi religi, tidak menghormati kepercayaan orang lain, agama orang lain. Mereka anggap itu hanya main-main. Saya salut dengan masyarakat Tumbang Miban karena pada saat upacara yang identik dengan agama Keharingan, misalkan ada orang Keharingan yang mati atau meninggal, mereka sangat antusias sekali mengikuti berbagai macam ritual-ritual seperti Mayu, Maniki, Tantulak, Angkahem dan sebagainya. Sekarang tiba saatnya, yaitu di
penghujung acara. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah setia mengikuti saya di acara Jas Merah. Kali ini Jas Merah ekspedisi ke Desa Tumbang Biban. Namun nantinya akan ada ekspedisi jalan-jalan ke kampung-kampung yang lainnya. Salam sehat, jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol pemerintah. Terima kasih.